wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum kal anjumi zahira amma ba'd. Ingkang kita muliakan panjenenganipun Simbah Rais Surya Romo Kiai Haji Bardan Osman, Mugi Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Kiai Syaban Nuroni, mugi ingkang kula muliaken panjenenganipun Ketua Lembaga Dakwah PCNU Gunung Kidul, mugi para rawuh sedayanipun, para tuan Nahdiyah rahimahumullah. Sak jatosipun kula sowan mriki kepengin nyadong barokahipun Simbah Rais. Niki kok malah cepet-cepetan lereng jauh. Padahal romantika dakwah niku damel sangu saya sangat. Kira damel saja niki. Tapi niki keranten nyuwun ngapunten niki kula kalih rencang-rencang radi lambat niki. Mergo ternyata niki hari Sabtu niki. Sanes hari Minggu. Nek hari Minggu mungkin lebih malih. Niki saderenge kula matur kalau wingi niku ingkang badhe derek rawuh mriki niku wonten Pak Dr. Fathur Rahman saking. Jadi sekarang di PW niku lembaga niku wonten pengasuh. Niku per lembaga niku mangke diisi beberapa napa niku beberapa lembaga yang kemudian ada komisi ya, atau pengelompokan begitu. Ternyata di LD niku bergabung dengan Les Bumi, dengan LTM dan beberapa lembaga lain. Di situ ada mulai dari Mustasyar, Syuriah, Tanfidiyah, ada semua di situ. Pak Fathur Rahman itu yang memayungi salah satunya. Yang kedua adalah Pak Kiai Ihsanuddin saking Rugem. Tapi hari ini yang Pak Fathur Rahman itu karena beliau kebetulan pejabat atau dekan kalau tidak salah di UIN. Hari ini ada PNB, ada apa namanya? Ada acara penutupan PNB. Kemudian Pak Kiai Ihsan karena kebetulan beliau juga pengurus di Al Munawwir. Siang ini ada acara, ada tamu dari Mesir. Beliau karena pengurus juga menjadi panitia yang tidak bisa meninggalkan acara, sehingga kami yang tadinya berencana berangkat berlima akhirnya hanya bisa bertiga. Mungkin nyuwun ngapunten dhateng para sepuh wonten mriki. Ora rawuh ingkang kula mulyakaken. Kula nggih ten lembaga dakwah niki nggih nembe derek-derek. Mulai zaman Pak Kiai Heri riyen ten PW niku ketua lembaga dakwah, terus lajeng ten Pak Kiai Ihsan niki nembe kula, malah niki kula matur kali Ustaz Munir niki sepuh mriki pengurusane. Kula kali rencana niki nembe dilantik Januari kalau wingi 2022. Niki kita semua hanya ingin nopo saling nyengkuyung mawon niki. Walaupun posisi ini kebetulan kula niku ten kota, akhirnya nggih keserempeten niku ten PW kan. Nek kula tinggal ten Gunung Kidul mungkin nggih ten PC kan. Niki mau posisi mawon nggih. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, kalau kita berbicara tentang tantangan dakwah NU hari ini, yang harus kita potret adalah bahwa realitas atau kenyataan hari ini kita hidup di era media. Nah, era media ini punya semacam dua mata pedang. Bisa menjadi era kemajuan, bisa juga menjadi era kemunduran. Kita harus melihat posisi ini dengan dua perspektif atau dua kacamata. Nggih saged maju, nggih saged mundur. Kalau kemajuannya jelas nanti kita akan potret itu, dan itu hari ini banyaklah, kita tidak perlu menarasikan atau menyebutkan. Tapi kemunduran ini yang mesti kita jadikan
spot atau titik untuk kita lihat sebagai nopo jaga-jaga atau tindakan-tindakan preventif kita seperti apa. Contohnya begini, sekarang ini kan terjadi juga kemunduran ilmu pengetahuan secara komplit, corotan kampus itu secara komprehensif. Kenapa begitu? Misalnya kalau kita bicara tentang dakwah nih, sekarang dakwah itu kan berbasis media. Karena berbasis media, maka itu pasti akan parsial, tidak akan utuh. Mergo napa? Mergo niku pun tuntutan dari media. Misalnya mau pakai media napa? Instagram yang durasinya mungkin maksimal 5 menit kalau di Reels. Kalau di feed mungkin 1 menit. Mau bahas apa kita 1 menit itu? Mau bahas apa kita 5 menit itu? Maka di sini konsekuensinya akan parsial, pembahasan itu akan parsial. Sehingga kalau kula jenengan pas ngaji niku malah didu kali informasi saking liyane, ya, dari yang lain, maka mungkin kita akan selalu berkonflik dengan audien, dengan jamaah. Kenapa? Karena dia juga punya pengetahuan yang mungkin secara globalnya sama, tapi detailnya berbeda. Untuk menjangkau khalayak luas, mungkin era media ini memang mempermudah kita. Tapi keutuhan satu tema bahasan itu sangat berat untuk bisa dipenuhi. Rumiyin niku nggih napa zamane Mbah Yai Badan Usman niku jelaske napa jlentreh walaupun dawa suwe tapi lengkap. Saat ini kan rada angel ngaten niku. Nek pengajian niku mesti sing rawuh niku nggih sing sepuh-sepuh. Jangankan di kampung ya, di daerah, di kota itu masjid-masjid itu isinya para masyayikh alias orang fauqal arba'in sumal khomsin, nggih menjemput husnul khotimah mawon pengajian. Di atas upper sek kata beliau, di atas seket. Ya. Begitu, karena yang muda-muda itu sudah tidak lagi untuk betah berlama-lama duduk mendengarkan petua-petua. Belum lagi misalnya era digital ini memang menantang kita untuk lebih kuat lagi secara mental. Bahasa agama ini kuno lebih sabar lagi. Kenapa? Karena apa? Karena kita sekarang ini tantangan bagi lembaga dakwah NU yang tadi disebutkan berbasis pesantren. Berbasis pesantren itu berarti berbasis masyarakat tradisional. Itu sebenarnya masyarakat tradisional itu sampai hari ini masih ada dan mereka jauh lebih betah dengan ngajinya NU. Karena mereka inilah yang memang masih ngugemi, yang masih berpegang kepada nek ngaji iki kaya kiai-kiai NU. Ada di mana mereka? Ada di pedukuhan-pedukuhan. Tapi memang menurut laporan dari sebagian masyarakat, saya punya komunitas orang perantau Wonosari yang dari daerah mana itu Purwodadi mriko, Gerotan mriko. Ya, dulu sebelum pandemi kami hampir 2 bulan sekali ke sana untuk mengadakan majelis yasinan maulidan. Dari yang tadinya itu tidak kenal majelis-majelis seperti itu, saya masuk Wonosari itu dari 2014 sampai pandemi itu. Daerah situ. Dari yang benar-benar masih awam sangat sampai mereka sekarang sudah jalan yasinan sendiri. Dari beberapa pedukuhan itu masih ada terjalin dengan kami, tapi ada yang mulai lepas.
Lepasnya karena apa? Ini laporannya. Bukan untuk menyebut dan mendiskriminasi. Ada pesantren tertentu di daerah kota ini yang kemudian ke sana yang ngalahi, mereka ngalahi untuk dropping tim, ngedrop tim untuk dakwah. Ini yang mungkin agak angel kita lakukan hari ini, padahal tadi saya mencatat ternyata Mbah Yai Badam Usman itu rekoso memulai dakwah Nahdiyah di sini. Sampai boten dikenali arep ngopo master mriki, ya, jemput bola itu sampai seperti itu. Karena beliau mungkin waktu itu tidak ada yang panitiani, gitu. Sekarang kan ada lembaga dakwah yang bisa menjadi panitia. Makanya kalau kami di lembaga dakwah PW itu, kami ini mengajak teman-teman pengurus lembaga dakwah itu, walaupun secara personal adalah kiai, ustadz, tapi dalam organisasi adalah kepanitiaan, adalah pengurus, adalah fasilitator. Bagi siapa? Bagi kiai-kiai NU yang bisa kita sumanggake, bisa kita aturkan jadwal untuk bisa terus melakukan pendampingan di masyarakat. Itu lembaga dakwah itu. Memang mungkin ini agak baru, tapi kalau ini kita lakukan karena apa? Karena para kiai itu kan kalau bisa, dawuhipun Pak Kiai Badam Usman tadi itu nyukupi apa? Penggawean itu yang sepuh gitu. Kalau LD itu mestinya begitu, nyukupi penggawean itu yang sepuh, manitiani. Para kiai itu kalau bukan kita yang menyediakan medianya, memfasilitasi, mosok kiai pun sepuh nge-live dhewe ke Instagram. Kalau bisa itu sudah lembaga dakwah lah yang menangani itu. Dan saya melihat bahwa di LDPC Gunung Kidul itu sudah gregetnya kerosok sampai ten PW mereka. Mugi-mugi saya tambah maju. Amin. Itu penting ya. Jadi era digital itu di samping menjadi wadah ataupun menjadi titik tolak berangkat kemajuan, juga harus diwaspadai kemunduran ilmu pengetahuan karena pengetahuan menjadi sepotong-sepotong, boten lengkap karena tuntutan media. Belum lagi bahwa era media itu adalah era, saya menulis di sini, membuat orang malas baca karena lebih nyaman menyimak dari kaca. Gitu. Sekarang orang kalau disuguhi link kitab, link artikel, dadak moco, mending sing ono sing munyikke. Itu sekarang begitu. Ketika yang diharapkan itu adalah potongan kajian. Karena sekarang yang laris itu sing potongan. Gus Baha niku nek ngaji kan dawa suwi. Sing mendet niku terus dipotong-potong niku kan langkung kathah daripada sing ofisialnya, sing resmi. Padahal kalau potongan-potongan ya mesti tidak komplit. Mesti ada kepentingan kenapa dipotong di bagian ini yang akhirnya kita sudah tahu 2000 berapa waktu itu yang ribut ya karena potongan kajian itu yang gak lengkap. Memang cepat sebarannya, tapi tidak komplit. Nah kita mungkin LD itu perlu yang kayak gini. Ada sesi yang memang sifatnya itu apa, maqalah qasirah. Ya, ada statement pendek yang tidak, yang artinya ini jamik manik. Ya, tidak bisa dipotong. Ini memang istilahnya itu teori-teori formal saja. Tapi ada yang sifatnya lengkap. Kalau di PW itu kan ada yang apa namanya, kajian-kajian yang komplit itu berseri. Sementara ini baru sesi Ramadanan saja. Dan memiliki satu Ramadanan itu ada kajian terus begitu di jadwal. Kultum di sana itu 30 sampai 1 jam. 2020 itu bisa sampai 1 jam bahas kitab kuning. Ya, ada mulai yang tafsir, ada yang tasawuf, ada yang hadis dan seterusnya. Nah, potensi-potensi itu yang
memang bisa menjadi konten dakwah dari lembaga dakwah. Lalu era digital ini kan sebenarnya asal kita punya akun, maka kita bisa menjadi siapapun tanpa harus mengikuti peraturan apapun. Sehingga orang mau jadi populer itu kan hari ini kan luar biasa. Lalu kalau orang NU itu bisa difasilitasi oleh lembaga, maka harapan-harapan seperti yang disampaikan tadi, termasuk misalnya dari kalangan putri, dai-dai, itu bisa dimunculkan. Saya senang sekali tadi disampaikan oleh Romo Kiai Bahdar Usman itu bahwa beliau sangat mendukung sekali regenerasi di lingkungan NU di Gunung Kidul. Ini yang saya alami sendiri, Pak. Ketika ada kawan-kawan di kantor itu yang kebetulan mereka dari Muhammadiyah, begitu tahu saya diberi tanggung jawab untuk menjadi ketua lembaga dakwah, loh, wes berubah kok NU. Lah, kok ono iso ning struktural iki wis ampuh kan. Karena zaman dulu itu angel. Angel. Ya ini karena memang sekarang NU memang begitu. Semuanya sudah berubah. Para masyayikh kita itu memberi peluang sebesar-besarnya kepada generasi muda untuk bergerak dan menggerakkan dakwah, terutama dakwah Nahdiyah. Maka kita yang sudah diberi kesempatan ini mestinya kita nompo kanthi estu dengan menyiapkan program-program, kemudian bergerak ya dengan baik supaya dakwah Nahdiyah itu sebagai perwakilan dari perwujudan Nahdlatul Ulama itu betul-betul eksis di masyarakat. Seperti balik lagi ke informasi bahwa ini laporan dari sederek-sederek kula, itu ada pesantren yang ngedrop beberapa orang untuk datang ke masjid-masjid di perdukuhan-perdukuhan. Kalau dulu kan terkenal itu yang melakukan jaulah, jamaah tabligh. Sekarang bukan hanya jaulah, Salafi juga melakukan hal yang sama. Karena inti dari dakwah itu kan pendampingan di masyarakat. Tidak semua, terutama di kampung-kampung kita, poros sepuh, tidak semua ngajinya pakai handphone. Mungkin handphone saya, tapi kan pakai data ini kemudian terus. Tetap saja peluang bagi kita, walaupun kita ngomong sekarang 2022 itu era media, era digital, tapi sinten perdukuhan niku tesih wonten. Niku tesih nyuwun kula jenengan niku ngancani beliau-beliau masyarakat kita itu untuk memahami Islam. Dengan tidak kemudian meninggalkan peluang-peluang di media sosial. Makanya kemarin ini sudah mulai digaung-gaungkan ya untuk menyambut 1 abad NU itu. Prof. Nadir Shah Hussein yang juga statement beliau ini juga diamini di GIG kalian para pengurus mulai dari PP sampai ke PWPW bahwa kata beliau NU itu sudah sukses mengawal satar awal dari jargon atau jargon dari NU itu ya, yaitu al-muhafadzah 'alal qadimis shalih. Pun selesai itu, pun berhasil. Tantangan berikutnya adalah segera mempersiapkan dan mengeksekusi satar tsani, yaitu al-akhdhu bil jadidil aslah. Bahwa keterbukaan terhadap hal-hal baru sepanjang itu tidak yukhalifus syariah, tidak bertentangan dengan syariah, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dari para muassis an-Nahdiyah, itu kita juga harus melakukan penyesuaian ya. Nah itu yang memang ini tantangan. Justru tantangan kita itu
ada dua, ada internal, ada eksternal. Yang internal itu adalah era media ini bagi sebagian orang menjadi sangat individualistik. Ijenan nih, Pak. Tapi cobi kula jenengan perhatikan. Orang NU yang besar sendirian niki terancam tidak bisa berkelanjutan. Nek wau niku percontohannya tentang masjid yang dikelola oleh para masyayikh. Begitu sudah gak ada para masyayikhnya, a'immahnya sudah wafat semua. Bingung lagi. Di pesantren, komunitas-komunitas. Orang NU itu kan yang berbasis pesantren itu secara keilmuan mampu untuk menjadi tokoh. Bahkan untuk ngumpul ke massa itu saged. Tapi kalau dia bergeraknya, harokahnya fardiyah, tidak ijtimaiyah, tidak berjamiyah, ini ancamannya. Begitu dia selesai, sudah selesai kontrak hidupnya, jamaahnya berantakan kemana-mana, nggak ada yang melanjutkan. Itu tantangan internal kita itu ada yang seperti itu. Ada orang-orang yang merasa mampu berjalan sendiri, dia tidak mau berkomunitas. NU itu kan wadah bagi siapapun yang mengidentifikasi diri, yang menggolongkan dirinya bagian dari ulama. Entah beliau yang bersangkutan ini adalah ulamanya, entah santrinya ulama. Maka dia harus masuk dalam ke-NU-an ini. Sehingga kemarin Ketua Tanfidiyah PWNU itu menyampaikan bahwa NU itu semuanya itu adalah bagian dari jamiyah. Klasifikasinya ada 3. Ada yang kader struktural, seperti pengurus-pengurus. Ada yang fungsional. Di fungsional ini kadang-kadang merangkap. Ya di struktural ada, di fungsional ada. Seperti Pak Ketua Tanfidiyah kita. Fungsional. Yang ketiga, ini yang juga tidak boleh diabaikan kata beliau. Yang di kultural. Kultural itu bagian dari jamiyah yang tetap harus diberdayakan. Nek cara Jawa di karaoke, disapa bahwa jamaah Nahdiyah itu adalah bagian dari jamiyah yang tidak boleh diabaikan, yang tetap harus difungsikan, entah di bagian apa. Apalagi mereka masih muda, masih bisa bergerak, fungsikan dimanapun. Kalau dulu di pesantren kami itu sampai bagian gelar kloso mawon itu bagian dari kepengurusan. Bagian noto sendal itu termasuk bagian dari kepengurusan. Supaya tidak lepas. Cara mengikatnya seperti itu. Nah ini tantangan karena tidak semua orang siap untuk memfungsikan semua elemen ini. Nah barangkali kalau misalnya nih contoh mawon Ketua Lembaga Dakwah PCNU Gunung Kidul niku merangkul jamaah-jamaah musola-musola untuk menjadi bagian corong-corong kanal-kanal dari lembaga dakwah. Karena kalau di kota niku nek tawadhu kados contoh wau niku boten kebagian kita. Dakwah itu sekarang harus direbut dengan cara apapun. Karena kalau kita monggo-monggo orang senang. Nek cara biyen niku nggih, monggo-monggo estu niku. Tawadhu niku estu panjang wah angel niku ngimami mawon niku sampai telat. Wayahe salat ten awail waqt itu sampai mundur mergo monggo-monggo. Nek sakniki kula jenengan monggo-monggo kali sinten riyen. Kalau tidak dengan sesama kita monggo-monggo akhirnya permanen diambil orang. Kalau di kota begitu. Sekarang agak sulit dari NU itu untuk merebut masjid-masjid.
Makanya yang seperti ini kalau bisa jangan terjadi di daerah. Masjid itu adalah bagian dari pusat dakwah Nahdiyah kita. Maka kalau kita punya saudara, punya tetangga, punya jamaah, punya kawan-kawan majelis di kampung-kampung, di pedukuhan-pedukuhan, kok dia ini jagani musola, jagani masjid, ini harus diberdayakan supaya dai-dai kita bisa masuk ke situ. Nah, ngaten niki kula kalian panjenengan nek ngapunten mboten kok hendak berbicara tentang dalil niki mau motivasi mawon. Bahwa kalau kita ini personal, individual, ndak mau berorganisasi, ndak mau masuk dalam organisasi NU terutama yang dari kalangan pesantren, dari jamaah Nahdiyah. Niki sakjane nulayani sunatullah. Nih. Tapi nek gelem kumpul seperti kita sekarang ini masuk di kepengurusan itu justru ala sunnatillah wa sunnati rasulillah. Contoh, saya tadi mencoba merenungi misalnya surah Az-Zumar ayat 73. Ya, tentang besok peristiwa di yaumul akhir itu kan tidak dikelompokkan satu-satu gitu. Tidak digiring satu-satu, tapi berkelompok-kelompok. Kita kepengen kita ini termasuk haula alladzina mausukuna fil akhirah zumara. Jadi kita kepengen kita ini besok itu dikelompokkan. Dan itu kalau bisa sudah mulai diterapkan dari sekarang. Kita sekarang sudah mulai berkelompok-kelompok. Ini yang harus kita dorong kepada kawan-kawan kita yang mungkin mereka ini punya masa sendiri. Ya, di beberapa tempat juga ada beberapa rekan kami itu yang karena sudah punya istilahnya punya umat dewe, akhirnya boten kerso kadang-kadang berangkat berorganisasi. Ya, ini merugikan sebenarnya. Karena begitu yang bersangkutan itu sabinten sih kuate kula jenengan nek berangkat dewe. Kalau berangkat atas nama lembaga yang bersangkutan kok berhalangan, sakitkah, ada urusan lain kan, ada yang bisa menggantikan. Karena atas nama lembaga. Makanya kalau di LD itu kita menggagas sekarang kalau bisa LD itu masuk ke instansi tapi berangkatnya atas nama LD walaupun yang berangkat awalnya personal. Ustaz Munir misalnya masuk ke instansi tertentu. Ya, walaupun beliau mungkin awalnya berangkat sendirian tapi berikutnya itu atas nama lembaga. Suatu saat Ustaz Munir ada undangan barengan atau ada acara keluarga yang gak bisa ditinggalkan, tetap ada pasokan. Karena saya pribadi sekarang juga terlibat mengurusi sekolah misalnya. Kita lebih senang untuk bikin MOU dengan lembaga daripada personal. Kenapa? Karena program kami kalau dengan personal itu nanti ada izin segala macam. Selesai. Program yang harusnya tetap jalan berhenti karena yang bersangkutan berhalangan. Tapi kalau dengan lembaga yang bersangkutan itu berhalangan, kita nggak mau tahu, lembaga tetap harus support yang datang ke situ untuk menjadi talent atau menjadi narasumber. Nah di LD juga begitu, harapannya itu lembaga dakwah itu bisa terus terkawal. Kalau ada terutama tempat-tempat yang sangat potensial, yang krusial, itu harus lembaga dakwah yang masuk. Kemarin kami juga ngobrol dengan orang dari Jakarta, dari Mabes itu, tentang pemetaan dakwah kalau di daerah lain, terutama di mana di Jawa Barat ya, di mana kemarin situasi politik kan paling agak panas atau lebih panas ya daripada daerah lain. Kenapa? Karena
Di sana itu sudah ada penempatan dai di kantor-kantor pemerintahan. Dan mereka itu terus disupport terus, ya, terus di-drop dari kelompoknya. Nah, ini yang mestinya didatangi oleh kita semua, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, untuk merebut, mengambil posisi. Walaupun kami baru di tataran program kerja, tapi itu menjadi bagian yang akan kita lakukan. Masuk ke instansi-instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, untuk menawarkan kerjasama. Kegiatan keagamaan di situ kami yang handle, lembaga dakwah yang handle, atas nama lembaga, supaya nanti ketika lembaga atau instansi tersebut mengadakan kegiatan keagamaan, itu kita yang akan mensupport narasumbernya. Begitu juga, ini tidak mesti yang gede-gede nih, mulai dari kecamatan, kelurahan. Bahkan kalau bisa acara-acara di kampung itu, saya ngisi di pelajaran 2017 niku kula nanti diundang ke daerah kota mriku. Kula disuwun bahas tentang apakah ada tuntunan dari Islam tentang acara rasulan. Itu kan khas lagi acara rasulan. Kenapa kok sampai muncul permintaan itu? Karena mulai ada masyarakat Wonosari, Gunung Kidul yang awam sebenarnya, yang sudah mulai berani mempertanyakan, jajane rasulan gitu, Islam nopo boten. Yang ternyata itu, kalau dai-dai kita mau lebih nopo istilahnya, rodo tenanan mulai golek dalil niku jan cocok banget, Quran banget. Niku lelampahane para nabi. Jadi masyarakat kita terutama yang Nahdiyah, Pak, niku butuh pendampingan dan advokasi dari kita para dai. Walaupun mungkin ada bagian-bagian dari sesi acara itu yang memang harus kita luruskan, ya. Nek ngaten niku kan biasa atau terjadi mawon terjadi. Ya, ada sedikit penyimpangan, tapi tidak kemudian semuanya harus dihilangkan. Karena tujuan pokok, tujuan utama dari rasulan itu sakjane kan nggih kados dumone Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku napa menjadi negara yang menjadi kampung yang napa niku baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat dan seterusnya. Ya. Nah, yang kayak gini ini adalah tugas kita lembaga dakwah untuk melakukan pendampingan di masyarakat kita, supaya mereka tidak merasa ditinggalkan oleh NU. Kalau mereka merasa ditinggalkan oleh NU, akhirnya golek pengajian-pengajian yang bisa nek wangsul itu angsal berkata. Rian kan pengajian niku wangsul angsal berkata niku mung NU tok. Saat ini mau ditiru nih. Jadi mereka itu kan gini ya, berbalik ya. Dulu mereka meniru kita, tapi sayangnya sekarang kita nggak mau niru mereka. Paling tidak meniru cara mengemasnya. Lomba MKK niku lah khas pesantren gitu. Musabaqah qiraatul kutub niku khas pesantren. Di Jakarta, sekarang sudah di Jogja. Niku malah PKS yang nyelenggarakan. Hadiahnya mboten tanggung-tanggung umroh. Nah, kita kan sing umroh ya ini. Padahal itu potensial sekali. Kalau santri diapresiasi, mboten umroh tapi dinapake kan niku niku luar biasa. Ya, ada titipan juga dari kawan-kawan pengurus ya, bahwa supaya kita ini tidak ringkih, tidak rapuh, generasinya juga harus dikencengi. Pripun carane niku nyuwun ngapunten.
Barangkali di Wonosari ada pesantren-pesantren yang qualified dalam hal keilmuan. Niku kudu diserap. Ini program bersama nanti Gus Munir, LDPW dengan BC, kita bersepakat untuk sowan-sowan ke pesantren-pesantren untuk menyerap para asatid yang potensial di situ. Kita nanti distribusikan ke daerah-daerah minus dai, supaya mereka ini bisa ke sana. Oke. Kalau di daerah Indonesia Timur, ya, ini program dari PWNU Jatim pun melampah sampai ke Papua, kemana gitu. Ya. Ormas yang lain juga mengadakan. Kita kalau bisa yang kayak gini harusnya sudah running, sudah jalan. Tapi paling tidak daripada terlambat, ya, daripada tidak sama sekali mending terlambat. Cobi kula jenengan merencanakan ini pembicaraan ke kelembagaan gitu. Cobi kula jenengan merencanakan misalnya mencari daerah-daerah minus itu untuk kita support acara-acara pengajian. Mungkin awalnya digeruduk, setelah itu ada yang melanjutkan di jadwal. Dari mana ini dai-dainya? Subsidi silang lah. Kalau misalnya yang bisa berangkat itu ustadz-ustadz yang mungkin mereka masih di pesantren, mungkin panjenengan bisa mensupport bensin yang bersangkutan bisa datang ke sana untuk terus melakukan pendampingan. Ya, saya masuk itu di daerah hampir ke mana itu Tepus ya. Pokoknya handphone saya, handphone canggih pun itu tinggal kameranya saya fungsi. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Kameranya mawon sing fungsi. Tapi kami ke sana sampai sebulan kadang 2 kali. Saya kalau ke sana itu berangkat dari kota jam 2, nyampe sana mungkin jelang maghrib karena muter-muter. Wangsul itu biasanya kalau jam 12 malam itu kesinten kota niki sing nopo ngebakmi sebelah kiri niku nggih, bunderan niku. Pun ngelih. Ya karena di sana memang kita Badan Usman tadi wangsul nopo kelaparan. Saya masih mengalami itu ya. 2017 masih sering mengalami itu. Ya. Nah itu harus kita lakukan supaya apa? Supaya itu tidak diserobot orang lain, karena mereka butuh itu, butuh pendampingan. Memang pengorbanan kita, bukan pengorbanan lagi, modal kita, modal bensin, modal untuk cari makan. Karena kita nggak bisa mengharapkan mereka. Tapi senangnya kayak apa kalau NU kemudian nopo logone bendera niku berkibar di daerah-daerah minus itu. Karena mereka sudah sholatnya hama, sudah bisa sholat, wudhunya pun genah. Ya, kami dari komunitas waktu itu ya, komunitas sebelum saya masuk di lingkaran kepengurusan NU, dari komunitas pengajian kan bisa sampai mensupport bikin musola, renovasi masjid. Kita carikan itu di kota. Sampai seperti itu, akhirnya mereka terikat dengan kita. Makanya tadi itu Pak Yai Badan Usman itu menyampaikan dakwah itu tidak yang khitobah terus, tapi bahkan kita lembaga dakwah itu diisi orang-orang birokrasi, orang-orang yang bisa nembus-nembus nyari duit. Ya, ada volunteer yang kemarin dibekukan ya, volunteer gede. Itu dakwahnya dakwah maliyah itu, walaupun mboten duit dhewe, tapi kan orang yang fanatik dengan itu sekarang sudah kebentuk. Ya. Mereka membuka donasi di kota, disalurkan ke daerah gitu kan. Walaupun nanti ada potongan uang operasional buat mereka yang masuk ke daerah hanya berapa persen, tapi ternyata itu mengikat sekali. Sehingga walaupun salah menurut para ahli, tapi di masyarakat di bawah mustahiknya tetap membela. Kenapa? Karena sudah terikat. Ini tantangan buat kita. Ini kelamaan saya ya. Lalu untuk tantangan eksternal nanti kita mungkin bisa perdalam. Tantangan internalnya tadi itu ya. Kita kadang-kadang nggak mau berjamiah gitu ya.
karena mungkin berangkat secara fardiyah sudah bisa, berangkat secara personal sudah bisa, lalu nggak mau berijtimaiyah. Ini bahaya karena begitu yang bersangkutan ini wafat, ini umatnya nanti berantakan, malah diserobot orang lain. Maka kalau bisa itu dibawa dalam jamiah. Itu yang internal salah satunya. Yang eksternal adalah tentang kita ini selalu agak lamban ya melakukan pendekatan-pendekatan. Dan ini harus kita perbaharui. Ya. Misalnya gini, NU itu kan sebenarnya basisnya adalah basis masyarakat. Basis masyarakat itu berarti yang mengikuti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Memang kita sudah memenuhi itu. Tetapi begini, kebutuhan masyarakat kita sekarang, terutama masyarakat perkotaan ini, kajian-kajian itu sangat dibutuhkan yang referensial. Ayatnya nopo, hadisnya nopo. Niku sering kalau masyarakat perkotaan itu yang dicari itu. Nggak tahu kalau di kota Wonosarinya apakah mulai muncul masyarakat seperti itu, tapi nampaknya iya. Makanya kan pengajian-pengajian yang dikit-dikit bahas hanya Quran saja, hadis saja, itu jamaahnya banyak. Ya, jamaahnya banyak. Mungkin kita merasa bahwa pengajian NU nopo jamaahnya tersekat. Ya karena kita hanya di komunitas NU saja. Coba kalau kita main-main ke sebelah, kita akan menemukan fakta yang berbeda bahwa ternyata mereka ini juga sudah besar. Kenapa kok besar? Karena mereka mengikuti tren yang ada di masyarakat. Supaya kita bisa meniru itu, memang kita harus sering ketemu, musyawarah. Sayangnya di NU itu yang sering bahsul masail hanya LBM. Yang LD itu jarang untuk diskusi keilmuan. Karena pengajian itu kadang-kadang ya itu aja, nanti dari masjid ini dipindah ke masjid berikutnya. Nggak ada yang baru. Nah ini tantangan kita juga itu, lembaga dakwah. Terakhir nih, ini kalau bolak-balik nih ten kota tapi ten pinggir. Niku beberapa kali saya menemukan ada khotib-khotib yang mohon maaf pakai logo NU. Masya Allah, ngisi khutbah jan ragalu-kawi. Nah ini barangkali PR kami ya, terutama di PW dan mungkin nanti kita akan bersama-sama juga di LDPJ. Kita bikin pelatihan khotib yang sesuai dengan tuntunan para sepuh kita. Ya karena kan kalau orang perkotaan itu khutbahnya itu kadang-kadang arkanul khutbahnya tidak komplit. Ya, belum lagi kadang-kadang ini orang tidak mentalnya bukan mental imam ya. Kalau mental imam itu kan dia berusaha gimana caranya makmum semuanya nyaman dengan dia. Ini enggak. Kadang-kadang imam Bismillahirrahmanirrahim. Kayak sholat dewe. Ya ini perlu kita berikan pendampingan. Makanya tadi rencana kita menyerap asatid atau santri-santri yang potensial kita gembleng menjadi khotib minimal yang kita distribusikan ke daerah-daerah yang minus. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti ini lembaga dakwah bisa lebih maju lagi, semakin maju bukan hanya di media tapi di lapangan juga hadir untuk memberikan pendampingan langsung ke masyarakat. Jangan sampai mereka kebingungan akhirnya seperti cerita tadi itu. Mau ngimami subuh sing ono wong Muhammadiyah misalnya. Malah mboten napa-napa. Malah lebih cepat. Tarawih ala Muhammadiyah gimana? Mboten napa-napa lebih cepat. Mau lupa. Kenapa? Ya karena kita mungkin kekurangan itu. Karena sekarang kan alhamdulillah oleh beliau sebagai sesepuh kita sudah dibuka pintu, buka keran sebesar-besarnya supaya generasi muda bergerak. Dawuh ini kalau menurut saya harus dipegangi dan segera dieksekusi. Dengan cara apa? Kita buka seluas-luasnya pelatihan-pelatihan khotib dan dai untuk santri-santri yang potensial. Oke, mugi-mugi lembaga dakwah
mulai dari PW sampai ke ranting nanti bisa melaksanakan tugas dengan baik dari para sepuh, para kiai di Nahdlatul Ulama, supaya NU kerasa kehadirannya di masyarakat dengan pendampingan langsung. Mengatakan dari saya tidak beraturan yang saya sampaikan, tapi ini mudah-mudahan tetap bisa ditangkap dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.